Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yuk, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. Nah, melanjutkan cerita yang terjadi pada chapter sebelumnya. Cerita pada chapter kali ini akan diawali dengan memperlihatkan kelanjutan pertarungan di antara Sommer versus Copper Gaban. Yap, setelah Copper Gaban berhasil menyerang Sommer yang membuat tangan kirinya terpotong, kali ini kita bisa melihat Copper Gaban yang sangat marah kepada Sommer. Bahkan di momen ini juga, tanpa memberikan kesempatan sedikit pun, Copper Gaban langsung menebas kembali tangan kanan Sommer hingga membuatnya tidak berdaya. Nah, tentunya kalian semua para fan One Piece tahu betul jika kekuatan regenerasi yang dimiliki oleh para kesatria suci ini bisa dibilang sangatlah overpower. Bahkan serangan seperti yang dilakukan oleh Copper Gaban pun seharusnya tidak ada artinya bagi para kesatria suci, karena mereka pastinya akan memulihkan kembali dirinya menggunakan teknik regenerasi. Namun menariknya, kali ini Copper Gaban berhasil membalikkan keadaan karena rupanya Copper Gaban paham betul kelemahan dari kekuatan regenerasi tersebut, sehingga serangan yang dilakukan oleh Copper Gaban sebelumnya tidak bisa dipulihkan secara instan oleh Sommer. Itu sebabnya di momen ini, sambil memperlihatkan wajah paniknya, Sommer lalu mengatakan, "Sepertinya keberuntungan tidak sedang bersamaku." Yap, menurut Mimin rasanya sangat wajar kenapa Sommer terlihat panik dan mengeluh seperti itu. Karena seperti yang kita tahu juga, misi yang sedang dijalankan oleh para kesatria suci di Pulau Elbaf memanglah sangat penting. Perlu diingat ya bosku, Sommer sendiri pernah mengatakan siapapun yang bersekutu dengan raksasa Elbaf, maka dia akan memiliki presentasi kemenangan yang lebih tinggi di pertempuran akhir nantinya. Itu sebabnya hal inilah yang sangat dikhawatirkan oleh para kesatria suci dan juga petinggi pemerintah dunia jika nantinya Pulau Elbaf tidak jatuh ke tangan pemerintah dunia. Selain itu, menurut Mimin, alasan kenapa Sommer terlihat sangat panik karena Sommer tahu betul jika setiap kesatria suci yang gagal dalam menjalankan misinya, mereka akan dihabisi oleh Im Sama. Ya, hal ini dibuktikan ketika pertama kalinya Samrock dan Gunko datang ke Pulau Elbaf untuk merekrut Pangeran Rocky menjadi anggota baru dari Kesatria Suci dan juga kaum Naga Langit. Artinya, jika Samrock menginginkan Pangeran Rocky menjadi anggota Kesatria Suci yang baru, maka ada posisi yang telah kosong. Dan perlu diingat juga, Kesatria Suci ini hanya berjumlah 9 orang saja. Setelah itu, di tengah-tengah pertarungan mereka berdua, Robin dan Jinbe yang melihat aksi dari Copper Gaban yang telah berhasil memotong kedua tangan Sommer pun lalu bertanya, kenapa tangan dari Sommer tidak bisa pulih kembali? Mendengar hal tersebut, Copper Gaban pun lalu menjawab, akan aku jelaskan nanti ketika pertarungan ini berakhir. Nah, tepat di momen ini, dalam sebuah halaman ganda yang sangat epik, Sommer lalu menggunakan kekuatan buah iblisnya untuk menggantikan kedua tangannya yang telah terpotong. Yap, seperti yang kita tahu ya bosku, memang bukan hal yang baru di dunia One Piece jika ada seseorang yang kehilangan bagian tubuhnya, lalu dia menggantikannya dengan kekuatan buah iblis yang mereka miliki. Contohnya saja seperti Eustace Kid, di mana dia menggunakan kekuatan buah iblisnya untuk menggantikan tangannya yang telah terpotong. Lalu ada juga mantan Admiral Aokiji Kuzan yang menggantikan kakinya yang telah buntung akibat pertarungannya dengan Sakazuki Akainu. Nah, begitupun dengan Sommer yang menggunakan kekuatan buah iblis duri miliknya untuk menggantikan kedua tangannya yang telah terputus tersebut. Namun sayangnya belum diketahui pasti ya bosku, bagaimana kelanjutan pertarungan antara Sommer dan Copper Gaban. Namun yang jelas, scene pun kemudian berganti dan membawa kita ke hutan Elbaf, tempat di mana Franky, Ripley, dan para raksasa Elbaf berada. Yap, setelah sebelumnya mereka memutuskan untuk membagi beberapa kelompok, kali ini kita bisa melihat kelompok dari Franky, Bonnie, dan Ripley yang sedang berusaha menyelamatkan anak-anak. Nah, di momen ini, Franky yang melihat keberadaan Gunko pun langsung menyerangnya. Namun sayangnya serangan Franky tersebut berhasil ditangkis dengan mudah oleh Gunko.
Mengetahui musuh yang dihadapinya cukup tangguh, Franky pun lalu memerintahkan Bonnie dan Ripley untuk fokus menyelamatkan anak-anak, sementara dirinya akan berusaha menahan Gunko. Dan dalam sebuah momen yang sangat menegangkan, anak pertama yang bernama Ronia pun tiba-tiba terjatuh dari atas ketinggian. Yang mana hal ini pun membuat Ripley sangat terkejut dan berusaha menyelamatkan Ronia. Sementara itu di sisi lain, Bonnie pun kemudian menggunakan sepatu yang diciptakan oleh Dr. Vegapunk untuk menyelamatkan Ronia. Beruntung, Bonnie pun berhasil menyelamatkan Ronia tepat waktu. Sementara itu, setelah Tetua Jarul menyetujui negosiasi dengan para kesatria suci dan memerintahkan para penduduk Elbaf untuk membakar sekolah Warus dan perpustakaan Elbaf tanpa menyisakan satu buku pun, akhirnya kita pun diperlihatkan beberapa para raksasa yang mulai berdatangan untuk membakar sekolah Warus dan perpustakaan Elbaf. Itu sebabnya di momen yang sangat menegangkan ini, Guru Ange yang melihat para raksasa pun tampak sedih. Mereka justru memilih untuk membakar sekolah Warus. Sementara itu Gillingham yang juga berada di sekolah Warus pun terlihat tertawa melihat para raksasa yang akhirnya terjebak dalam permainan mereka. Nah, rupanya alasan kenapa Gillingham mengatakan hal tersebut karena jika para penduduk Elbaf menyetujui negosiasi tersebut, para anak-anak Elbaf akan segera dibebaskan. Namun hal itu hanyalah sebuah omong kosong saja. Nah, itu sebabnya menurut Mimin, rasanya ini akan menjadi sebuah momen yang sangat tepat sekali ketika para raksasa nantinya akan membakar perpustakaan burung hantu. Kelompok dari Luffy akan muncul untuk menghentikan hal tersebut. Karena seperti yang kita tahu juga ya bosku, meskipun sampai saat ini kelompok dari Luffy belum diperlihatkan kembali setelah mereka memutuskan untuk membebaskan Pangeran Loki, tetapi yang jelas, tindakan Luffy nantinya akan membuat para penduduk Pulau Elbaf sadar jika Dewa Matahari Nika adalah dewa pembawa keberuntungan dan keselamatan bagi orang-orang. Sehingga mereka pun akan sadar dan tidak akan memperdebatkan kembali tentang sosok Dewa Matahari Nika. Apakah Nika adalah dewa yang jahat atau dewa yang membawa kebaikan bagi seluruh orang. Selain itu, menurut Mimin, ketika nantinya Luffy muncul di saat-saat genting, Luffy akan mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk menghadapi para kesatria suci. Bahkan bukan hal yang tidak mungkin, setelah Luffy mengetahui cara untuk mengalahkan para kesatria suci, Luffy akan semakin menguasai teknik tingkat lanjutan dari kekuatan Dewa Matahari Nika, di mana teknik ini adalah teknik yang pernah digunakan oleh Joy Boy ketika dirinya memimpin aliansi kerajaan kuno untuk menghadapi pemerintah dunia di masa lalu. Setelah itu di akhir chapter, scene pun kemudian berganti dan membawa kita ke perpustakaan burung hantu. Yap, di sini kita bisa melihat suasana perpustakaan burung hantu yang terlihat tenang dan bahkan sunyi di tengah-tengah kekacauan yang sedang terjadi di negeri Elbaf. Di momen ini juga, sambil memperlihatkan Biblo yang sedang memegang sebuah buku kuno, chapter pun kemudian ditutup dengan memperlihatkan buku kuno tersebut, di mana apabila kita perhatikan lagi, buku tersebut terdapat sebuah simbol matahari dan juga gambar yang sangat mirip dengan Nika. Belum diketahui pasti isi dari buku tersebut, tetapi yang jelas, buku ini memiliki informasi penting terkait Dewa Matahari Nika dan berbagai hal penting lainnya yang sedang dibutuhkan oleh kelompok bajak laut topi jerami saat ini. Nah, itu tadi merupakan berbagai hal menarik yang akan terjadi pada manga One Piece chapter 1149. Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kali ini, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.